Banjir Demak jadi bukti Selat Muria muncul setelah hilang 300 tahun. Ini faktanya. Nah, yang terjadi di Demak itu bukan hanya faktor alamnya tidak dominan, tapi lebih banyak ke engineering failure-nya. Memang intensitas hujan sangat tinggi, tetapi yang kemudian menyebabkan genangan sangat intensif di hampir 7.000 hektar kawasan itu adalah karena jebolnya tanggul. Jadi kita bisa bayangkan ada 7 titik jebolnya tanggul yang kemudian air dengan intensitas debit cukup tinggi di Sungai Wulan, Sungai Lusi yang berakibat ke 3 kabupaten sebenarnya, Kudus, Demak, Grobogan, itu tidak bisa dibendung gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan genangan sedemikian hebatnya. Jadi bukan karena Selat Muria muncul lagi ya, tapi kita harus tahu penyebab dari kejadian itu apa, sehingga untuk membuat analisa lebih lanjutnya pun kita bisa terarah. Jadi Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid menapik isu akan terbentuknya kembali Selat Muria yang telah hilang sejak sekitar 300 tahun yang lalu pasca banjir di Demak. Menurutnya, Selat Muria yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria dahulu tidak mungkin terbentuk dalam waktu dekat atau bisa terbentuk kembali melalui proses geologi yang begitu dahsyat. Seperti gempa bumi ini guys. Gempa bumi tersebut terliput dari gempa bumi tektonik dengan berkekuatan besar. Wafid menjelaskan, tanggul dan kondisi lapisan tanah di bawah permukaan yang didominasi lapisan lempung lunak yang cenderung bersifat impermeable sehingga lama meloloskan air. Selain itu, terjadinya banjir rob juga menyebabkan banjir yang cukup tinggi di daerah pesisir dan akan mengalami genangan yang cukup lama. Menurut Wafid, Grabenland subsidence atau penurunan tanah tidak cukup sebagai faktor penyebab Selat Muria terbentuk kembali. Jikapun terjadi, akan memerlukan waktu yang sangat lama, skala waktu geologi ratusan sampai ribuan tahun. Dan kecepatan penurunnya harus seragam mulai dari Demak hingga Pati. Fakta di lapangan berdasarkan penelitian Badan Geologi memperlihatkan terdapat perbedaan kecepatan penurunan tanah, di mana pada daerah pesisir lebih cepat dibandingkan dengan daratan. Meski sudah surut, banjir di Demak masih mendampak aktivitas warga kawasan Pantura di Jawa Tengah. Terakhir, jalur lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah sempat lumpuh total akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan ini. Air kemudian melimpas ke jalan sehingga wilayah Kecamatan Karanganyar di Demak kembali terendam banjir setinggi 1,5 meter. Tanggul Sungai Wulan sendiri yang sebelumnya sempat diperbaiki oleh Kementerian PUPR itu tidak mampu menahan debit air sungai akibat intensitas hujan yang sangat amat tinggi dalam sepekan terakhir. Banjir Demak menyebabkan terganggunya aktivitas warga di sana. Belakangan ini muncul isu banjir Demak disebut-sebut berhubungan dengan kemunculan kembali Selat Muria. Selat Muria sendiri merupakan selat yang pernah ada dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini dahulunya merupakan daerah perdagangan yang ramai ini guys, dengan kota-kota perdagangan seperti di Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Pada sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut, sehingga selat ini semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa. Menurut teori geologis, wilayah Semarang Utara, Demak hingga daerah kaki Gunung Muria dahulunya merupakan selat, sehingga daratan di Pulau Jawa dan Pulau Muria dipisahkan oleh lautan yang dinamakan Selat Muria. Bukti Selat Muria pernah ada terbukti dengan adanya penemuan fosil hewan laut di situs Purbakala Pati Ayam di Kudus. Selat ini juga pernah menjadi kota Demak sebagai kota pelabuhan yang begitu ramai. Kawasan sekitar selat tersebut juga terdapat beberapa pelabuhan kecil, tetapi karena adanya konflik politik membuat komoditas yang berasal dari daerah sekitar Selat Muria beralih menuju ke pelabuhan Sunda Kelapa. Namun, karena adanya sedimentasi dan perdangkalan, wilayah tersebut perlahan berubah menjadi daratan hingga saat ini. Namun karena adanya proses geologis seperti aktivitas vulkanik, tektonik, dan sedimentasi secara bertahap, membuat selat tersebut menjadi dangkal dan terbentuk daratan seperti sekarang. Dan banjir yang terjadi belakangan ini disebut-sebut sebagai isyarat kemunculan kembali Selat Muria.